Setiap pagi, alarm berbunyi pada waktu yang sama. Kita bangun, menyeduh kopi, menghadapi pekerjaan, lalu mengulanginya esok hari. Hari-hari terasa seperti salinan karbon dari hari sebelumnya. Dalam keheningan malam, mungkin kita pernah bertanya dalam hati, apakah hanya ini makna dari hidup? Di balik kesibukan dan jadwal yang padat, seringkali ada rasa hampa yang samar namun tak bisa diabaikan. Sebuah bisikan lembut bahwa hidup mestinya lebih dari sekadar rutinitas mekanis. Momen-momen kecil, sering tak kita sadari, bisa menjadi celah bagi kesadaran baru. Mungkin saat kita terpaku melihat langit senja yang membakar cakrawala, atau ketika tangisan bayi membuat hati kita bergetar tanpa alasan logis. Dalam kejadian-kejadian sederhana itu, sesuatu di dalam diri kita terbangun. Sebuah rasa ingin tahu muncul. Apakah ada sesuatu yang lebih besar dari dunia kasat mata ini? Kehidupan ini, dengan segala kompleksitas dan keindahannya, menyimpan tanda-tanda yang mengundang kita untuk bangun dari tidur panjang kesadaran. Rutinitas bukan musuh, namun bisa menjadi selimut yang menutupi kedalaman spiritual yang tersembunyi di balik setiap tindakan sehari-hari. Ketika kita benar-benar hadir, bahkan detik yang biasa pun dapat menjadi pintu gerbang menuju makna yang luar biasa. Banyak orang berjalan dalam hidup tanpa pernah berhenti untuk bertanya, mengapa mereka berjalan. Namun saat kita mulai bertanya, saat kita mulai merasa bahwa ada sesuatu yang hilang, saat itulah pintu menuju kesadaran sejati mulai terbuka. Kita mulai melihat bahwa hidup bukanlah soal bergerak dari satu tugas ke tugas berikutnya, melainkan tentang menyadari keajaiban yang hadir di sepanjang perjalanan. Kesadaran bahwa hidup lebih dari sekadar rutinitas adalah langkah awal yang hening, namun revolusioner, sebuah titik balik yang mengarahkan kita dari otomatis menuju hadir, dari kebiasaan menuju keajaiban. Dan di sanalah pencarian sejati dimulai. Kita sering membayangkan spiritualitas sebagai sesuatu yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Sebuah pengalaman sakral yang hanya terjadi di tempat ibadah, dalam meditasi hening, atau saat membaca kitab suci. Namun, jika kita jujur, sebagian besar hidup kita justru berlangsung di tengah kesibukan, menyiapkan sarapan, berjalan kaki, bercakap-cakap, atau sekadar menatap hujan dari balik jendela. Apakah mungkin bahwa yang biasa itu sebenarnya menyimpan sesuatu yang suci? Dalam setiap detail realitas fisik, terselip kehadiran yang menakjubkan. Lihatlah tekstur kulit tanganmu, atau pola dedaunan yang jatuh di trotoar. Tak ada satu pun yang benar-benar sederhana. Ketika kita melihat dengan kesadaran penuh, dunia yang sebelumnya tampak biasa berubah menjadi kitab suci yang hidup, halaman demi halaman yang berbicara tentang keajaiban penciptaan. Spiritualitas sejati tidak menunggu kita untuk duduk bersila dalam keheningan. Ia hadir dalam cara kita menyeduh teh, dalam cara kita mendengarkan orang lain tanpa menghakimi, dalam napas yang masuk dan keluar tanpa kita sadari. Ketika kesadaran hadir sepenuhnya, hal-hal yang kita anggap remeh berubah menjadi pertemuan dengan yang tak terbatas. Yang membuat sesuatu menjadi spiritual bukanlah bentuk luarnya, melainkan kesadaran yang membungkusnya. Sebuah senyuman tulus, langkah kaki di pagi hari, atau bahkan tugas paling membosankan, sekalipun bisa menjadi jalan menuju sesuatu yang lebih dalam, jika kita hadir. Melihat dunia dengan cara baru ini adalah anugerah. Kita tak lagi terjebak mencari spiritualitas di tempat-tempat jauh, karena kita menyadari bahwa seluruh hidup adalah tempat kudus. Dan justru ketika kita bisa melihat yang ilahi dalam yang biasa, kita mulai memahami bahwa tidak ada satu detik pun yang tidak syarat makna. Segalanya, ya, segalanya, adalah spiritualitas yang sedang menyamar. Pernahkah kita benar-benar duduk dalam diam, menatap langit malam yang bertabur bintang, dan bertanya, dari mana semua ini berasal? Di balik gemerlap galaksi dan keheningan ruang angkasa, tersembunyi misteri agung yang sejak awal waktu telah membisikkan satu pesan, ada maksud di balik keberadaan.
Tradisi-tradisi kuno telah lama meyakini bahwa semesta ini bukan sekadar ledakan kebetulan, tetapi lahir dari jiwa yang sadar, sebuah kekuatan yang bukan hanya menciptakan, tetapi juga mencintai. Di sisi lain, sains modern, meski sering dianggap jauh dari spiritualitas, justru mengungkap keajaiban serupa. Fisika kuantum, hukum gravitasi, dan presisi kosmologis menyiratkan keteraturan yang nyaris mustahil jika tidak ada inteligensi yang menciptakan. Bagaimana mungkin segala sesuatu begitu tepat ukurannya? Jika satu gaya alam sedikit saja berbeda, semesta ini tak akan terbentuk. Keseimbangan itu bukan sekadar keajaiban statistik. Ia adalah puisi matematis yang ditulis oleh tangan tak terlihat, sebuah energi kreatif yang tak hanya membentuk dunia, tapi juga mengundang kita untuk mengenalnya. Dalam berbagai kisah penciptaan, baik dari kitab suci, mitologi kuno, maupun tafsir modern, terdapat benang merah. Semesta ini lahir bukan karena kehampaan, tetapi karena niat. Ada perhatian, ada cinta, ada kesadaran yang menghembuskan kehidupan ke dalam ruang hampa. Kita bukan produk acak dari ledakan buta. Kita adalah bagian dari simfoni yang lahir dari kesadaran agung. Saat kita menyadari bahwa asal-usul semesta bukan hanya soal teori, tetapi tentang kehadiran sebuah niat suci, maka pandangan kita terhadap dunia berubah. Langit bukan sekadar langit, ia adalah jendela menuju asal yang misterius, namun penuh cinta. Dan dalam keheningan kontemplatif, kita mulai menangkap kema dari sumber itu. Energi kreatif ilahi yang masih terus bekerja di balik setiap detik keberadaan. Dunia yang kita lihat seolah terdiri dari potongan-potongan terpisah, manusia, pohon, bintang, hewan, benda mati. Namun semakin dalam kita menyelami hakikat keberadaan, semakin kita disadarkan, segala sesuatu saling terhubung, bahkan dalam yang tampak terpisah. Fisika modern, melalui dunia partikel subatom, menunjukkan bahwa materi tidak pernah benar-benar diam. Di balik setiap atom, terdapat tarian energi, resonansi, dan interaksi yang tak terlihat. Quark, bagian terkecil dari zat, tidak pernah berdiri sendiri. Mereka selalu berada dalam jaringan keterikatan, saling merespons dalam keheningan realitas kuantum. Bahkan dua partikel yang terpisah oleh jarak jutaan kilometer dapat tetap terhubung, seolah berbagi kesadaran yang sama. Apakah ini sekadar keanehan ilmiah atau petunjuk akan suatu kebenaran yang lebih dalam? Di skala makro, galaksi berputar dalam tarian kosmik yang elegan. Gravitasi menjalin bintang-bintang dalam kesatuan yang harmonis. Tidak ada satupun bagian semesta yang berdiri sendiri. Semua bergantung satu sama lain dalam tarikan yang sunyi namun kuat, sebuah jaring kehidupan yang menjangkau dari yang tak terlihat hingga yang tak terbayangkan. Jika semesta sedemikian terhubung, maka kita pun tak terkecuali. Kita bukan makhluk yang terpisah dari alam, dari sesama, atau dari sang sumber. Kita adalah simpul kesadaran dalam jejaring luas energi dan kehidupan. Pikiran, niat, dan tindakan kita, meskipun kecil, memberi resonansi pada keseluruhan. Keterhubungan ini mengundang kita untuk melihat ulang bagaimana kita hidup. Tidak ada tindakan yang benar-benar pribadi. Tidak ada keputusan yang hanya berdampak pada diri sendiri. Semuanya bergerak dalam gelombang yang saling memengaruhi. Dalam menyadari hal ini, kita mulai menghargai hidup bukan sebagai milik pribadi, tapi sebagai bagian dari orkestra agung, di mana setiap nada, termasuk milik kita, memiliki peran yang tak tergantikan. Di antara debu dan bintang, ada satu makhluk yang menyatukan keduanya, manusia. Kita terbuat dari unsur tanah, sama seperti batu, pohon, dan hewan. Namun, ada sesuatu yang membedakan, napas kehidupan yang ditiupkan ke dalam diri kita. Dalam setiap budaya dan tradisi spiritual, manusia digambarkan bukan sekadar tubuh, melainkan penjelmaan roh dalam bentuk jasmani. Kita adalah jembatan yang hidup antara dunia material dan dimensi spiritual. Dalam diri kita, unsur bumi dan energi ilahi berpadu. Maka tak heran jika kita kerap merasa terpecah, satu sisi tertarik pada dunia, sisi lain mendambakan sesuatu yang lebih tinggi.
Perjuangan batin itu bukan kelemahan, tetapi penanda bahwa kita membawa dua dunia sekaligus dalam diri kita. Setiap tindakan manusia, sekecil apapun, mengandung gema spiritual. Cara kita menyapa orang lain, memilih kata, memberi waktu, atau bahkan cara kita diam, semua adalah ekspresi dari dimensi terdalam kita. Kita tidak perlu menunggu momen besar untuk mengalami kehadiran ilahi, yang sakral tersembunyi dalam yang sederhana. Doa bukan hanya yang dilantunkan dalam sunyi, melainkan juga terwujud dalam cara kita mencintai, memberi, dan merawat. Dalam dunia yang terpecah antara sakral dan profan, kehadiran manusia adalah pengingat bahwa sebenarnya tidak ada garis pemisah. Ketika kita menjalani hidup dengan kesadaran penuh, setiap detik bisa menjadi doa, setiap hubungan menjadi altar, dan setiap pekerjaan menjadi bentuk ibadah. Menjadi manusia bukan sekadar bertahan hidup, tetapi menghidupi makna. Kita diundang untuk menjadi lebih dari sekadar makhluk yang bereaksi. Kita dipanggil untuk menyadari bahwa dalam diri kita ada sesuatu yang tak fana, yang terus rindu pulang ke sumbernya. Dan di sanalah, dalam keheningan batin yang jujur, kita menyadari bahwa kita bukan hanya bagian dari ciptaan, kita adalah percikan dari Sang Pencipta. Semesta tidak diciptakan dalam satu kedipan mata. Ia tumbuh, berkembang, dan terbentuk dalam irama, hari demi hari, dalam ketertiban yang menakjubkan. Bahkan Sang Pencipta, menurut banyak kisah kuno, beristirahat setelah selesai menciptakan. Itu bukan karena kelelahan, tetapi karena memberi pesan yang lembut namun dalam. Hidup bukan hanya tentang produktivitas, tapi juga tentang kehadiran, jeda, dan perayaan. Di dunia modern, ritme ini mudah hilang. Kita hidup dalam budaya yang menilai diri dari seberapa banyak kita hasilkan, seberapa sibuk kita terlihat. Waktu istirahat dianggap kelemahan, keheningan ditafsirkan sebagai kemunduran. Namun jiwa kita, seperti bumi, butuh musim, ada waktu menabur, ada waktu menuai, dan ada waktu untuk diam. Beristirahat bukan berarti menyerah. Ia adalah tindakan suci untuk menyelaraskan diri kembali dengan sumber kehidupan. Saat kita berhenti sejenak dari kesibukan, kita memberi ruang bagi kesadaran untuk tumbuh, bagi hati untuk mendengar, dan bagi jiwa untuk bernafas. Bahkan napas pun mengajarkan, ada tarik, ada lepas. Tanpa keduanya, hidup kehilangan harmoni. Lalu ada perayaan, momen ketika kita tidak lagi bekerja untuk mencapai sesuatu, tetapi untuk merayakan keberadaan itu sendiri. Tertawa bersama orang tercinta, menikmati makanan sederhana, menari, bernyanyi, atau hanya duduk dalam syukur. Semua itu bukan pelarian, tapi pengakuan akan keindahan eksistensi. Menghidupi ritme ilahi adalah bentuk kebijaksanaan terdalam. Ia membebaskan kita dari kejaran tanpa henti, dan membawa kita pulang pada irama alamiah jiwa. Dalam bekerja, kita mencipta. Dalam istirahat, kita terhubung. Dan dalam merayakan, kita mengingat bahwa hidup ini, meski tak sempurna, adalah karunia yang patut dinikmati. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kita lakukan, tapi seberapa hadir kita dalam setiap langkah. Kita diajari sejak kecil bahwa waktu berjalan lurus, masa lalu di belakang, masa depan di depan, dan kita terus bergerak maju tanpa henti. Namun benarkah demikian? Dalam keheningan batin, dalam momen ketika kita sepenuhnya hadir, muncul perasaan aneh namun akrab, bahwa saat ini adalah satu-satunya kenyataan yang sungguh nyata. Filsafat Timur telah lama memahami bahwa waktu bukanlah aliran yang mengalir ke satu arah. Ia adalah lingkaran, sebuah kehadiran yang berulang, penuh ritme, dan kadang terasa melingkupi. Sementara fisika modern pun kini mulai menyadari, waktu tidak mutlak. Ia bisa melambat, bisa relatif, bahkan bisa terdistorsi tergantung kondisi. Maka yang tampak pasti sebenarnya, cair dan lentur. Hidup kita sering terperangkap dalam bayangan masa lalu atau kecemasan akan masa depan. Kita mengulang luka-luka yang sudah lewat, atau mengantisipasi hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Padahal,
Kebijaksanaan terbesar justru hadir ketika kita mampu menyatu dengan momen ini, saat ini, detik ini, napas ini. Disinilah gerbang menuju keabadian terbuka. Bukan keabadian dalam arti waktu yang tak berujung, tapi keabadian sebagai kedalaman eksistensi di momen sekarang. Ketika pikiran berhenti berlarian dan perhatian kita mengendap sepenuhnya di satu titik, kita mengalami waktu bukan sebagai durasi, melainkan sebagai kehadiran suci. Ketidakhadiran kita di saat ini adalah akar dari banyak penderitaan. Kita tidak sungguh melihat, tidak sungguh mendengar, tidak sungguh hidup. Kita hanya melewati, bukan mengalami. Tapi ketika kita kembali, ketika kita benar-benar hadir, segala sesuatu berubah. Yang biasa jadi luar biasa, yang sederhana jadi sakral. Waktu bukanlah musuh yang harus dikejar. Ia adalah teman yang sabar, menunggu kita untuk berhenti sejenak dan menyadari yang kita cari di masa depan sesungguhnya telah hadir dalam keutuhan saat ini. Kita sering membayangkan bahwa perjumpaan dengan yang ilahi hanya terjadi di ruang-ruang sakral, kuil, gereja, masjid, atau tempat yang disucikan oleh tradisi. Namun bagaimana jika yang suci itu tidak terbatas oleh dinding atau ritual? Bagaimana jika kehadirannya justru bersembunyi dalam hal-hal yang paling biasa? Dunia ini adalah katedral yang hidup, dan setiap sudutnya menyimpan kemungkinan untuk menyentuh yang tak terlihat. Ketika bunga mekar di pagi hari, ketika angin menyentuh wajahmu dengan lembut, ketika tawa anak-anak bergema di udara, itu bukan kebetulan. Itu adalah undangan, sebuah bisikan halus dari yang tak terucap. Aku hadir di sini. Setiap interaksi adalah ruang suci, tatapan penuh kasih, pelukan yang tulus, atau bahkan kehadiran diam di samping seseorang yang berduka. Semua itu adalah altar tempat kasih ilahi menjelma. Tidak perlu menunggu kondisi sempurna. Yang ilahi tidak menunggu langit cerah atau hati yang sempurna. Ia hadir dalam kekacauan dan keindahan yang bercampur, dalam keringat dan air mata, dalam tawa dan keheningan. Yang menjadi syarat bukan tempat, melainkan hati yang terbuka. Ketika kita melihat dunia bukan hanya dengan mata, tetapi juga dengan jiwa, maka segala sesuatu menjadi jendela. Tidak ada yang profan, hanya persepsi kita yang belum terlatih untuk mengenali yang sakral dalam yang biasa. Ketika kita menyadari bahwa segalanya bisa menjadi tempat perjumpaan, hidup berubah. Tidak lagi terkotak-kotak antara yang rohani dan duniawi. Setiap langkah menjadi ziarah, setiap hari menjadi kesempatan. Dan kita pun hidup bukan dalam pencarian yang jauh, melainkan dalam kesadaran yang mendalam bahwa yang ilahi telah lama hadir, menunggu kita untuk melihat, menyapa, dan mengingat. Ada saat ketika pemahaman hanya tinggal di kepala, menjadi konsep, teori, atau keyakinan yang tak menyentuh laku. Namun begitu kesadaran akan kesatuan meresap ke dalam hati, hidup tak lagi bisa dijalani dengan cara lama. Karena begitu kita sungguh melihat bahwa segala sesuatu adalah spiritual, maka setiap sudut hidup menjadi suci. Kesatuan bukan hanya ide indah tentang koneksi antar segalanya. Ia adalah undangan untuk hidup secara berbeda, lebih sadar, lebih lembut, lebih penuh rasa hormat terhadap kehidupan dalam segala bentuknya. Dalam kesatuan, tidak ada yang terpisah. Pekerjaan bukan sekadar kewajiban, tapi meditasi dalam gerak. Hubungan bukan hanya interaksi, tapi cermin yang mengasah jiwa. Bahkan rasa sakit bukan musuh, melainkan guru yang menunjukkan sisi terdalam diri. Ketika kita menghidupi kesadaran ini, kita mulai menyadari bahwa dunia luar tidak bisa diubah secara permanen tanpa perubahan di dalam. Transformasi sejati tidak datang dari mengganti lingkungan, tetapi dari mengganti cara kita hadir di dalamnya. Kesadaran menjadi jembatan antara pemahaman dan tindakan. Segalanya menjadi satu aliran utuh. Spiritualitas bukan lagi sesuatu yang kita lakukan, tetapi sesuatu yang kita hidupi. Kita tidak lagi membagi waktu antara hidup rohani dan hidup duniawi, karena semua telah menjadi satu tarikan napas. Kita bekerja dengan cinta. Kita beristirahat dengan syukur. Kita bermimpi bukan untuk menguasai,
tapi untuk melayani kebaikan yang lebih besar. Hidup yang diubah oleh kesatuan adalah hidup yang menyala dari dalam. Ia tidak selalu tenang, tetapi selalu jujur. Tidak selalu mudah, tapi penuh makna. Dan dalam perjalanan itu, kita tidak lagi bertanya, "Di mana Tuhan?" Karena jawabannya menjadi jelas. Tuhan hadir dimanapun kita hadir dengan kesadaran penuh. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.